Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara tanya apa saja, acara diskusi santai mingguan bertemakan layanan Opjin sehari-hari persembahan dari Departemen Opjin FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan telah hadir di tengah-tengah itu eh, pada para narasumber yang ada, yaitu yang pertama berlaku sebagai moderator Tri Hastono Setiadi, spesialis Opjin Konsultan Uroginekologi Rekonstruksi, dan juga dua narasumber, yaitu guru kita semuanya. Yang pertama, dokter spesialis Opjin Konsultan Uroginekologi Rekonstruksi, dan yang kedua, Dr. Gatot Hardianto, spesialis Opjin Konsultan Urogin Rekonstruksi. Jadi, kami persilakan kepada seluruh kita bisa memanfaatkan momentum selama 1 jam ke depan ini untuk bisa bertanya mengenai topik sehari-hari dan dalam minggu ini, yaitu mengenai evaluasi gangguan berkemih pasca tindakan ginekologi. Apa banyak kasus yang bisa didapatkan sehari-hari mengenai uroginekologi dan mohon maaf pada kesempatan kali ini Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen berhalangan untuk membuka acara, sehingga nanti kami persilakan kepada Dr. Tri untuk bisa langsung membuka acara. Untuk menanyakan melalui fitur Q&A atau kolom chat, atau juga melalui raise hand, bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator. Dan jangan lupa untuk maksimal sehat maksimal hari ini pukul 12 malam untuk mendapatkan SKP dari Kemenkes. Sekali lagi kami ucapkan selamat setelah bergabung dan saya langsung serahkan acara ke Dr. Tri. Silakan Dr. Tri. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter dan sahabat sekalian yang sudah menghadiri acara TAS, tanya apa saja. Eh, untuk hari ini topiknya adalah evaluasi gangguan berkemih pasca tindakan ginekologi. Sebagai narasumber, ini sudah ada senior saya, Dr. Hari Paraton dan Dr. Gatot Hardianto. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja mendengarkan penyampaian materi dari narasumber. Mungkin yang pertama, Dr. Hari Paraton dulu, ya. Mungkin bisa menyampaikan materi mengenai evaluasi gangguan berkemih pasca tindakan ginekologi. Iya, monggo Dr. Hari Paraton. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Seto yang sudah membuka acara ini. Jadi kita bertemu lagi para sejawat semua, para senior, para teman-teman yang berada di Surabaya maupun di luar Surabaya. Baik, saya izin share dulu. Materinya tidak terlalu banyak. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Tanya apa saja. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mengetengahkan satu komplikasi yang terjadi akibat tindakan ginekologi yang sering terjadi pada sistem berkemih pasien kita. Dan nanti kalau disampaikan ini, kalau teman-teman sering melakukan kegiatan operasi, pasti 1-2 kali akan mengalami komplikasi ini. Karena itu sudah nature-nya, jadi tidak bisa dihindari. Kalau operasinya banyak, ya komplikasinya akan banyak. Kalau tidak pernah komplikasi, nah ini katanya mungkin tidak pernah operasi ya, terkait dengan ginekologi. Baik, kita mulai saja. Jadi gangguan berkemih ini adalah komplikasi prosedur ginekologi secara umum. Jadi memang profesi kita itu tidak bisa dihindari.
Ada yang sifatnya nature itu nanti akan keluar setelah 100 pasien, kemungkinan satu atau dua itu akan mengalami seperti itu ya, seperti infeksi luka operasi. Jadi eh, komplikasi itu bisa dari kematian, kemudian sampai dengan organ dysfunction, bisa cardiac arrest, bisa CVA, ya, ada saja ceritanya, angkanya kalau dicari ada saja. Kemudian ada infeksi, mulai infeksi dari permukaan sampai dengan organ space yang bagian dalam, kemudian juga bisa terjadi pneumonia, ya, bahkan sampai sepsis, kemudian septic shock, kemudian bowel injury juga ada, nah, kemudian urinary tract injury, nah, ini yang akan kita bahas nanti. Dan komplikasi yang lain adalah hemorrhage, ya, perdarahan, mulai dari perdarahan aktif sedikit merembes sampai hematom. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adesi, ya, pada operasi-operasi ginekologi itu seringkali terjadi adesi antara bowel, omentum, dan peritoneum. Kemudian bisa terjadi hormonal imbalance, ya, karena terjadi kerusakan pada ovari. Bisa saja folikelnya rusak, bisa juga karena aliran darah yang ke situ terikat dan terhenti sehingga tidak dapat asupan nutrisi lagi sehingga terjadi gangguan pada folikulogenesis. Bisa juga emboli, bisa mulai dari pulmonar emboli dan deep vein thrombosis. Jadi semua ini jangan dianggap menghantui ya tindakan kita. Nanti kalau kita bayangkan semua akan terjadi, kita nggak berani operasi. Baik. Nah, angka kejadian komplikasi pada prosedur ginekologi seperti apa? Jadi ini mungkin secara umum ya. Jadi komplikasi prosedur ginekologi ini ada satu penelitian yang bagus dari Collins dan di jurnal tahun 24 ya, dari 32.500 kasus itu komplikasinya 1,7 pada saat operasi. Kemudian 3,2% itu post operasi. Jadi ketahuannya pas operasi, termasuk hematom, perdarahan, infeksi dan sebagainya ya. Kemudian tiga, nah ini yang agak banyak ini. Ternyata 13,7% itu durasi di rumah selama 3 bulan. Macam-macam ya. Kadang-kadang fistula juga gitu, ketahuannya setelah 2 minggu. Jadi kalau fistula akibat nekrosis karena kauter, karena terikat, itu nanti munculnya biasanya 2 minggu setelah dia pasien di rumah. Ini menarik sekali. Jadi kalau total ya kira-kira berapa ini? Tambah 16% ya, sekitar 16-17%. Komplikasi prosedur ginekologi dengan laparoskopi juga muncul juga 0,51 major complication-nya, sedangkan yang minornya adalah 4,64%. Jadi kelihatannya lebih kecil ya. Mengapa lebih kecil pada laparoskopi? Laparoskopi yang dikerjakan oleh expert dengan cara hati-hati itu ada efek kamera ya, sehingga dia bisa mendekat ke target-target yang akan dioperasi. Oke, eh, nah ini enggak ya, jadi komplikasi berkemih pas operasi ginekologi. Jadi karena anatomi dari ginekologi ini ada ureter, ada pembuluh darah dari aorta, kemudian di sini vagina, kemudian di darah ini ada usus, ya ada omentum, sehingga ini ada rektum di sini juga. Rektum ini berdekatan sekali dengan ismus nantinya, sehingga bisa terjadi sesuatu di daerah sana. Dan kalau terjadi infeksi, infeksinya juga bisa ascending sampai dengan ke atas. Oke, jadi karena anatominya sangat kompleks di daerah pelvik, maka komplikasinya sudah dapat diperkirakan. Ya, di daerah yang paling mengganggu nanti adalah usus sama dengan saluran berkemih. Ya. Baik, kita coba bahas satu-satu ya. Bisa terjadi nomor satu adalah retensi urin. Ya. Ini penyebabnya karena udem, peradangan sekitar uretra atau kantung kemih. Kemudian juga bisa karena efek anestesi, pasiennya terlalu sensitif dengan obat-obat anestesi tersebut. Yang ketiga karena cedera, ya saraf-saraf pelvik. Ini pada operasi-operasi radikal, ya debulking yang terlalu masif biasanya akan terjadi cedera saraf-saraf pelvik sehingga terjadilah kelumpuhan dari musculus detrusor.
Yang terakhir, kateter yang terlalu lama atau trauma ureter. Kateter yang terlalu lama bisa memungkinkan karena diffusornya tidak aktif lagi, ya pada posisi resting, fase resting. Nah, gejalanya tidak berkemih setelah kateter dilepas, distensi abdomen ya kadang-kadang ini bisa sampai 1.500 cc, dan nyeri tekan pada suprapubik ya karena ada tekanan dari urin. Bagaimana cara mengetahuinya? Palpasi bisa dengan USG, ya, bisa dengan kateterisasi tes, ya. Kemudian diukur berapa sebetulnya yang terjadi. Nah, bagaimana mengatasinya secara emergensi? Kateterisasi ulang, ya, sementara kita pasang kateter selama 2-3 hari, kemudian nanti dilepas secara bertahap. Yang kedua, SUI, inkontinensia urin. Ini cedera, biasanya karena cedera bukan ureter, atau saraf pudendal. Karena di sini ada sphincternya yang terganggu. Sehingga urin keluar saat aktivitas. Ini bisa dikerjakan dengan tes anamnesis yang bagus, dan untuk data objektifnya kita gunakan tes tampon. Ya. Pasti dikasih tampon, disuruh minum, kemudian suruh jalan, naik turun, trap. Nanti kita lihat tamponnya, ya, kalau ada bekas urinnya, bagus lagi kalau dikasih vitamin B kompleks atau apa yang berwarna kuning, sehingga nanti kelihatan. Yang kedua, dengan cara objektif lagi ditimbang. Tampon kering di berapa gram, kemudian setelah dipakai berapa gram, nanti itu akan kelihatan jumlah urin yang akan keluar. Dan kalau berat jenisnya hampir sama ya, kalau 10 gram ya 10 cc, 100 gram ya 100 cc. Kemudian Kegel exercise ini adalah tindakan awalnya yang sederhana sebelum dioperasi pemasangan sling. Kalau nggak berhasil dipasang sling. Infeksi saluran kemih, ISK, ya, ini karena kateterisasi terlalu lama, aseptik buruk, atau penggunaan antibiotik yang terlalu berlebihan, terlalu lama, ya, lebih dari 5 hari, itu bakteri normal di kandung kemihnya mati, bakteri patogennya nanti akan hidup. Ya. Dan kalau dia masih terpasang kateter, yang nempel-nempel di kateter itu biasanya nanti setelah di atas 1 minggu itu membentuk biofilm. Dan biofilm itu tidak bisa ditembus oleh antibiotik, tetapi endotoksinnya bisa keluar, ya, bisa keluar dari bakteri. Dan di dalam biofilm itu ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan bakteri yang seperti dalam tenda. Gitu. Nah, terapinya apa ya? Dilepas saja kateternya. Nah, ISK ini tanda-tandanya ini saja ya. Dari disuri, frekuensi, urgensi, ini 3 ini sudah WHO sudah menyatakan cukup ya, akurasinya untuk diagnostik dengan 3 gejala ini sudah cukup. Bisa juga dengan demam ringan, ya, kemudian hematuri, nyeri tekan pada suprasimplisis bisa. Tapi 3 ini saja sudah cukup ya. Kita sudah bisa mengindikasikan pemberian antibiotik. Kalau mau urinalisis kultur boleh ya kalau dia berulang. Kalau nggak berulang langsung beri antibiotik saja. Nah, ada kemasan yang single dosis tunggal itu fosfomycin 3 gram, tinggal diseduh, diminum, selesai. Ya. Dan kalau dia terpasang kateter harus diganti kateternya. Kalau bisa dilepas, dilepas. Tetapi kalau masih difungsikan kateter, ya diganti kateter yang baru. Yang berbahan silikon itu lebih bagus. Hematuri pasca operasi, ya, biasanya trauma mekanik pada kateter atau cedera pada fisika. Ya. Biasanya urin kemerahan, kemudian tesnya ya urinalisis. Ya. Bisa dengan USG kandung kemih, kalau ada sistoskopi juga boleh lebih jelas lagi. Kemudian ini bagaimana tindakan awalnya? Diirigasi dulu ya, jangan-jangan ada clot biasanya. Kalau kita habis manipulasi, operasi fistula dan lain sebagainya, itu ada clot yang harus terbuang tetapi tidak bisa lepas. Baik, berikutnya adalah cedera vesika urinaria, yaitu fistula. Jadi suatu laserasi saat dilakukan diseksi bisa karena kita melakukan kauter di daerah yang pembuluh darahnya menuju ke daerah situ. Ya. Kemudian kauternya juga bisa melukai secara langsung. Kadang-kadang itu setelannya itu nggak cocok. Kalau tidak dikalibrasi itu nggak cocok.
Jadi dia bisa arusnya itu liar ke daerah sekitarnya. Nah itu yang bahaya. Bisa juga karena ligasi atau terjahit, kemudian nekrotik, dan 2 minggu kemudian jebol, kemudian menjadi fistula. Tandanya bisa perdana hematuri, bisa urin yang khas ya, anamnese ya, keluar urin lewat vagina, kemudian kadang-kadang nyeri pelvis, kadang-kadang ini kalau sudah ada infeksi. Tapi yang khas adalah keluarnya urin yang tidak bisa ditahan. Bagaimana mengetahuinya? Bisa dengan pemeriksaan langsung, bisa dengan uji methylene blue, yang sudah pernah diterangkan, bisa dengan sistoskopi, sistogram, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tindakan awalnya? Bisa dikoreksi ya durante operasi. Kalau memang pada waktu operasi itu kita sadar. Ya, kemudian kalau sudah terlanjur ditutup bisa dipasang. Kalau kecil bisa dengan kateter oleh 10 hari, 14 hari, kemudian nanti dilihat lagi. Kadang-kadang bisa menutup sendiri kalau kecil. Kalau tidak berhasil, bisa dikoreksi setelah 3 bulan. Mengapa 3 bulan? Saya rasa ini sudah dipahami semuanya. Jadi 3 bulan itu menanti inflamasi, kemudian jaringan fibrosisnya itu sudah melunak, sudah membaik. Sehingga jaringan sekitarnya itu nanti kalau dijahit itu sudah kuat, bisa support untuk menutup fistulanya. Berikutnya adalah cedera ureter ini ya, karena ureter itu masuk ya dekat infundibulum pelvicum, kemudian di daerah isthmus itu dekat sekali dengan serviks sekitar 1 cm sampai 1,5 cm. Jadi pada waktu kita memotong di daerah situ atau kadang-kadang mengatasi perdarahan dari sini, nah itu terligasi ya. Ligasi ureter saat penjempitan ligamen uterin, kemudian laserasi Cowter juga bisa. Biasanya gejalanya nyeri pinggang, ya, karena terjadi hidrosalping. Tidak ada urin dari sisi tertentu pada operasi. Jadi kalau kenanya satu, nah ini yang cilaka ini susah ya, karena pasiennya masih bisa kencing, tetapi satunya nyeri. Kalau dua-duanya kena, nah udah pasti ketahuan nih, tidak terproduksi urin, kemudian kita bisa langsung membukanya. Urin lama-lama urin juga bisa keluar dari vagina. Ini ureterovaginal fistula. Ini lama-lama. Kalau biasanya karena kotor atau karena terikat. Bisa diketahui dengan USG ginjal untuk melihat hidrosalping atau tidak, IVP, ya bisa dengan CT scan. Tes indigo karmin juga bisa dilakukan, nanti keluar cairan melalui uretero. Ya. Kita lihat kalau itu keluar, ya biasanya ada pulsasi. Nah, pada cedera ureter yang satu sisi atau ipsilateral, pasien itu masih bisa berkemih. Ya, dia masih bisa kencing, sehari bisa normal, ya karena bulinya masih terisi dari urin yang berasal dari ureter yang sehat. Nah, yang bolong ini langsung ke vagina. Jadi dia bocor tapi masih bisa kencing. Itu tanda yang khas pada, dan DD-nya adalah kalau fistula kecil saja. Cedera rektum atau fistula vesikorektovaginal. Nah ini ya. Jadi rektum itu berdekatan juga ya di kuldesak gitu. Nah kalau cedera rektum berarti cederanya nanti di atas. Ini kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, harus dengan bantuan teman-teman dari digestif. Biasanya pada histerektomi total radikal melukai rektum atau terligasi bagian atasnya karena ada perdarahan. Keluar urin dan fekal, nah kadang-kadang ini ya, fistula vesikorekto ini jadi satu, biasanya jadi satu. Bisa urin keluar, bisa fekal, material melalui vagina. Bagaimana tahunya? Anamnesis tentunya, inspilkulo, fistulografi, tracking. Ya, biasanya kita pakai sonde, kita lihat apakah dia masuk ke rektum atau ke buli-buli. Jadi kalau ada fistula pada buli dan fistula pada rektum, itu biasanya jejer, biasanya berdekatan. Nah, pada kondisi ini, repair-nya adalah 3 bulan yang akan datang, yang tadi sudah dijelaskan. Karena kita menunggu inflamasi, ada yang memberikan kortikosteroid selama 2 minggu untuk mempercepat selesainya inflamasi,
sehingga kita bisa melakukan koreksi. Tetapi tidak dianjurkan karena kadang-kadang tidak tahan pemberian kortikosteroid selama 2 minggu tersebut. Ya. Ada saja efek sampingnya. Lebih baik kita menunggu sampai sekitar 3 bulan. Kira-kira Dokter P, dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share ya. Baik, terima kasih Dokter Hari Paraton. Ya, sudah diringkaskan semua ya oleh Dokter Hari Paraton itu apa-apa aja, diagnosis, mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjangnya. Baik, yang berikutnya mungkin dari Dokter Gatot, apakah ada materi yang ingin disampaikan Dokter? Ya, monggo silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, semoga sehat selalu. Salam hormat pertama untuk teman yang masih berkenan bergabung bersama kita dalam acara ilmiah di bidang ginekologi. Jadi tadi sudah disampaikan banyak dari Paraton. Saya mungkin menambahkan beberapa saja, barangkali untuk menegaskan saja sifatnya. Memang tadi disampaikan ya, kenapa sering evaluasi terkait dengan gangguan berkemih pasca tindakan ginekologi. Memang tindakan ginekologi yang terbanyak itu tercatat adalah histerektomi. Dan kita tahu bahwa secara anatomi histerektomi terus itu bertetanggaan dengan vesika dan saluran kemih bagian bawah lainnya. Ya, pada saat melakukan tindakan histerektomi yang paling sering kita lakukan tentu secara sengaja, walaupun tidak sengaja bikin trauma, sengaja bahwa fisika dan saluran kemih bawah itu termanipulasi saat kita melakukan tindakan ginekologi itu, sehingga otomatis mungkin bila memunculkan fungsi dan gangguan dari fungsi saluran kemih bawah atau fisika itu, sehingga layak untuk kita pantau apabila kita ginekologi terkait dengan fungsi-fungsi berkemihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin belum mungkin perlu kita garis bawahi bahwa kita setelah melakukan tindakan operasi tentu kita sering mengikuti dengan penggunaan kateter yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Hari Paraton. Prinsipnya sederhana saja sebenarnya, teman sekalian. Kalau terlalu cepat dilepas, kadang-kadang pengaruh-pengaruh dari selain tindakan kita, misalnya pengaruh anestesi atau pengaruh udim jaringan di sekitarnya, itu menyebabkan komplikasi yang paling sering adalah retensi urin. Tetapi kalau penggunaan kateternya ini terlalu lama, nah itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hari bahwa bisa memunculkan infeksi saluran kemih, itu yang paling sering. Tetapi nah ini sekaligus mengingatkan apabila teman-teman semua ingin memastikan yang durasinya relatif agak lama, tadi sudah disarankan juga oleh Dr. Hari, saya menegaskan saja, pilihlah jenis kateter. Jenisnya kateter adalah kateter silikon, ya, penuh silikon penuh. Yang biasanya hanya lapis silikon, tetapi ini yang silikon penuh ya. Jadi, nah itu bisa digunakan kateter dalam durasi yang relatif lama, sehingga itu dikatakan mempunyai risiko untuk ISK-nya lebih kecil kateter yang tidak berbahan silikon. Nah, terkait dengan penggunaan kateter ini tentu disesuaikan jawab sekalian terkait dengan jenis anestesi yang kita gunakan, apakah anestesinya relatif cepat hilang atau tidak. Karena kalau makin tidak cepat hilang, itu juga mempengaruhi kinerja dari huli itu sendiri, sehingga mempengaruhi kinerja dari fungsi berkemihnya. Begitu juga yang terkait dengan kateter, tentu supaya mengantisipasi gangguan fungsi berkemih itu juga memperhatikan radikalitas dari operasi ginekologi yang kita lakukan.
Jadi makin radikal operasi yang kita lakukan, maka makin berisiko untuk terjadi masalah di gangguan berkemihnya. Sehingga kita perhatikan juga jenis operasi atau radikalitas operasinya yang kita lakukan. Selain tadi saya sampaikan adalah jenis anestesi yang digunakan. Begitu juga evaluasi terkait gangguan berkemih ini memang dikatakan ada yang dikatakan sebagai jangka pendek dan mungkin jangka lebih lanjut begitu. Nah, kita semua berharap bahwa saat jangka pendek sudah mendapatkan perhatian sehingga kalau yang jangka pendek ini nanti tidak mendapatkan perhatian dengan seksama atau gampangannya nggak ketahuan, malah biasanya munculnya di jangka panjang lebih lanjutnya. Walaupun disampaikan itu hari bisa jadi yang memang munculnya nanti-nanti ya, tapi seringnya itu biasanya jangka pendeknya relatif tidak ketahuan, maka biasanya munculnya di jangka panjang. Nah, harusnya ada yang bisa diantisipasi di jangka pendek, baik menurut saya, menurut kita begitu ya, sehingga tidak muncul di jangka panjangnya kalau kita sudah mengantisipasi di jangka pendeknya. Tapi kalau terpaksa muncul, ya, jadi memang dia jenis yang memang muncul kemudian biasanya akibat nekrosis jaringan. Bisa karena tindakan kita mengikat pada paru itu atau karena kotor ya, kotor elektrik itu yang bisa menyebabkan nekrosis jaringan. Mungkin itu sebagai tambahan, kemudian nanti dari diskusi kita bisa menemukan banyak hal dari teman-teman yang ada di luar Dr. Sutomo barangkali ya. Terima kasih semuanya. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Gatot, atas tambahan ini ya, materinya. Baik, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan. Ini ada dari Dokter Haria ya. Yang pertama, iya waktu itu kalau tidak salah yang tas sebelumnya ya, cedera pada kandung kemih waktu itu kalau tidak salah temanya. Nah ini Dokter Haria sempat merujuk sepertinya ya pasien dengan curiga fistula vesicovagina. Kalau ini coba saya cari sih belum belum ada ya Dokter Haria ya, belum datang sepertinya pasiennya. Ya, jadi mungkin nanti kalau ini bisa eh, kita apa namanya kita japri atau dokter ya mungkin bisa menghubungi saya untuk nama pasiennya dan lain-lain supaya bisa kita kita lacak. Tapi sepertinya yang dengan fistula ini belum belum datang ke Sutomo. Iya, kemudian ya yang kedua dari dokter Haria juga ini indikasinya SC patu kala dua lama ya. Jadi mungkin memang ini ya kalau kala dua lama ya bisa sebagai faktor resiko terjadinya fistula vesicovagina ya. Karena eh, yang pertama bisa karena patofisiologinya memang nekrosis sehingga terjadi fistula atau yang kedua mungkin iatrogenik karena tindakan kita ya. Ya mungkin kita dengarkan penjelasan saja dari mungkin Dokter Hari ini berkaitan dengan kala dua lama. Apakah meningkatkan risiko ruptur buli maupun fistula ini? Iya, monggo Dokter Hari. Baik, terima kasih Dr. Haria. Aktif sekali Dr. Haria ini. Dan senang sekali. Memang kalau dari patofisiologi kala dua lama itu kan terjadi kemacetan pada kala dua ya. Dan kita lihat juga pada HOTS berapa, level kepala itu pada HOTS berapa. Itu juga mencerminkan tingkat kerusakannya. Jadi kalau dia ada sudah untup-untup itu yang sudah kala 4 tapi nyantol, itu biasanya kerusakannya nanti pada uretra. Tetapi kalau agak ke atas sedikit, itu bisa pada buli, dan kalau lebih di atas itu pada trigonum biasanya. Itu biasanya kalau terjadi fistula itu besar sekali. Dan kejadiannya karena kompresi, kemudian terjadi isemik, dan
karena buli-buli itu mengembang dan sebagainya, kemudian ada faktor infeksi dan sebagainya, atau regenerasinya yang tidak bagus sehingga terjadi fistula. Dan itu biasanya kejadiannya sekitar 1 sampai 2 minggu tadi sudah kita sampaikan, baru dia mengeluh keluar ulitnya kalau kecil. Tapi kalau besar sekali ya biasanya langsung ya. Begitu postpartum dia sudah. Nah, kalau pada waktu seksio, kalau 2 lama, itu juga sebetulnya yang harus dijaga itu pada waktu seksio itu kadang-kadang kita itu tidak melihat ya lubang yang irisan pada bulinya itu, pada apa? Kok sorry, pada segmen bawah rahimnya itu ya. Jadi kita seakan-akan sudah cukup cukup kompeten, tangan dimasukkan itu kadang-kadang rasanya sudah masuk ke daerah. Padahal itu sebetulnya yang kita cowok itu adalah buli-buli. Itu ya. Yang kedua, kalau bekas seksio juga hati-hati di daerah segmen bawah rahim yang cukup tipis. Kemudian juga diikuti dengan penipisan dari dinding buli-buli sehingga mudah sekali terjadi ruptur. Jadi tadi saya sudah bagus sekali, Dr. Ari rupanya hati-hati cara mengeluarkan kepalanya pelan-pelan. Ya, kita bisa dengan bantuan alat-alat fetis itu. Saya pada kasus-kasus yang seperti itu biasanya kita menggunakan fetis ya, karena tangan kita tidak terlalu sakit untuk menahan kepala. Kadang-kadang kepala itu waktu turun kan juga sakit ya. Waktu kita nahan kepala untuk fleksi kemudian didorong sedikit itu kan juga sakit. Kalau biasa pakai fetis, fetis itu seperti forceps tapi bentuknya lurus, kemudian ujungnya itu agak melengkung ke bawah sehingga tidak menciderai leher bayi. Dia bisa meluncur keluar gitu ya. Ada juga yang menggunakan vakum untuk membantu dengan tarikan pelan-pelan supaya menghindari trauma pada buli-buli juga ya, karena tangan kita ini yang menambah diameter sehingga bisa menciderai buli-buli. Itu kalau patofisiologinya. Kemudian kalau menjahit dianjurkan untuk jahit jelujur, ini betul sudah. Kita bisa menggunakan pakai benang 2 kosong, jahit jelujur aja 2 kali ya, 2 lapis. Jadi jelujur 1, kemudian di atasnya dijelujur lagi aja 1 sekali lagi. Berapapun ya kami biasa melakukan, justru kita lukai buli-bulinya ya sekitar 7 cm sampai 8 cm kadang-kadang. Kita lukai, kemudian nanti kita jahit lagi ya. Kalau kita melakukan operasi fistula dari atas, kita bisa melukai dulu fundusnya buli-buli, kemudian nanti kita jahit lagi. Dan yang penting penjahitannya tadi ya harus watertight, jadi harus cukup ketat. Kemudian pakai delay absorbable benangnya, dan kemudian dipasang kateter. Kalau kecil ya 10 hari, kalau cukup besar bisa dipasang 2 minggu. Kateternya nomornya 14 ya. Dan pada pemasangan kateter jangka panjang diobservasi kalau sudah mulai keruh, hasilnya juga mulai kesakitan, itu tolong diganti kateternya. Kemudian yang perlu saya ingatkan, mengisi balon kateter ya, ini sudah yang keberapa kali saya ingatkan. Kita terbiasa mengisi 8 sampai 10 cc ya. Itu enggak tahu yang ngajari siapa itu. Memang kalau untuk seksio cukup segitu ya. Tapi setelah selesai operasi, coba kita baca di ujungnya kateter itu ya. Ada yang 20, ada yang 30. Nah, itu kita sesuaikan saja isinya ya. Nggak apa-apa, lebih menggembung lebih bagus. Kalau dia mengembungnya hanya sedikit, nanti justru akan merusak di daerah, karena dia masuk ya, dia masuk antara buli-buli dengan uretra, dan itu akan menekan sphincter internum, pasiennya mengeluh kesakitan, dan itu juga akan membuat longgar kalau dalam jangka panjang. Jadi diisi yang banyak supaya balonnya itu berada di luar uretra secara total. Jangan nanggung, kalau nanggung dia masuk. Sehingga lebih bagus dia melindungnya itu di luar. Kira-kira itu Dr. Tri, terima kasih ya. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Hari. Ya, mungkin dari Dokter Gatot ada tambahan, Dok?
Ya, masih mute sepertinya, Dokter Gatot. Ya, masih mute. Iya, Baik, maaf. Ya, saya merespon pertanyaan pertama tadi ya, yang terkait iya, kecurigaan fistula, vesicovagina dari teman dia. Sebenarnya kalau memang sudah curiga ada fistula, vesicovagina, sebenarnya sangat sederhana untuk memastikan paling tidak ya dengan tes methylene blue itu yang bisa dikerjakan di tempatnya dokter Daria masing-masing ya, bahkan itu bisa dikerjakan secara luar ya, secara poliklinis begitu. Sederhana saja sebenarnya. Jadi kita memasukkan ya tentu melalui dengan menggunakan kateter kita memasukkan cairan methylene blue jika sudah sejumlah paling tidak di atas 150 ya, itu paling tidak diharapkan. Kemudian kita menengoknya melalui vagina misalnya. Kalau memang ternyata kita tengok kita sudah masukkan sejumlah cairan methylene blue melalui kateter ke buli. Kalau ternyata ada tampilan biru di vagina yang tentu berbeda dengan jaringan sekitar, sangat mencolok begitu, biru ya sudah meskipun sedikit belum banyak, kita sudah bisa memastikan bahwa memang benar ada fistula. Dan kalau begitu, kalau dengan sudah mengetahui dengan jelas itu ada fistula, taruhan bagaimana kita melakukan edukasi terhadap pasiennya minimal begitu. Kalaupun toh kita tidak berkenan menanganinya sendiri, kita apa? Tapi paling tidak dari awal sudah teredukasi. Jangan sampai kalau misalnya pemeriksaan yang sangat sederhana ini yang mestinya bisa dilakukan baru dilakukan, tentu yang butuh waktu nanti dia mengalami suatu fistula yang sudah lebih lama baru terdiagnosis ya. Sebenarnya sangat sederhana, bisa dilakukan oleh teman-teman poliklinis. Kalau misalnya, mohon maaf, ini ada alternatif. Kalau misalnya tidak punya cairan methylene blue, bagaimana? Misalnya, boleh kalau mau, bisa menggunakan katakan betadine, dioplos, tentu dioplos dengan PZ itu, sudah dimasukkan ke buli, nanti kita lihat kalau ada cairan betadine keluar lewat vagina, ya sudah kita lebih pasti bahwa itu ada suatu kejadian fistula vesicovagina. Sudah, itu saja. Kalau itu kecuali memang sudah kita coba dengan methylene blue tidak keluar, baru kita berpikir fistula yang lain selain vesicovagina fistula. Kalau dari kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan Dr. Heri dengan pertanyaan yang kedua, dua lapis tadi ya, saya tidak masalah. Saya hanya mengatakan bahwa yang lapis pertama boleh menembus mukosa, ya. Tapi dua lapis pertamanya boleh menembus mukosa. Jadi nggak usah khawatir benangnya ini harus tidak menembus mukosa, tidak usah khawatir. Boleh menembus mukosa karena benang yang sekarang kita gunakan adalah benang-benang yang dapat diserap, walaupun memang kita pilih yang diserapnya agak lama. Jadi dua lapis. Kemudian kalau ini menambahkan lagi buat teman-teman yang lain, kalau di dalam menolong persalinan, dalam perjalanannya ada risiko terkait gangguan berkemih atau gangguan di fisika dan sekitarnya, boleh sebagai antisipasi dia menggunakan kateter yang lebih lama, mungkin begitu ya, dipasang kateter yang mestinya misalnya pasca persalinan spontan, tetapi ada sesuatu yang dengan risiko dia ada terjadi retenda salin, maka boleh langsung dipasang kateter dalam 24 jam paling tidak begitu. Yang mestinya persalinan biasa kan tidak harus menggunakan kateter, tapi kalau punya risiko boleh digunakan kateter. Nah, ada skornya untuk menghitung apakah dia risiko tinggi untuk terjadi retensio atau tidak. Itu dikembangkan skornya khususkan Berukin dari Jakarta, yang itu skornya itu bisa didapat itu dihitung. Kalau skor tinggi boleh kita mengantisipasi
kadetan gitu ya. Mungkin itu tambahannya Dokter Tri dan berikutnya. Ya, baik, terima kasih Dokter. Ya, tadi sudah ditambahkan penjelasan bagaimana mendiagnosisnya ya. Sebenarnya sangat mudah kalau memang terjadi cedera pada vesika, terutama yang fistula vesikovagina ya. Nah, kita diagnosis dengan methylene blue atau tadi kalau ada bisa dengan cairan betadine ya. Itu nanti sudah bisa kita lakukan evaluasi. Baik, dari pertanyaan masih belum ada lagi. Ya, mungkin saya ini Dokter Hari. Tadi yang Dokter Hari jelaskan mengenai ISK ya. Tadi kan ada 3 gejala utama Dokter Hari, disuri, frekuensi, dan urgensi ya. Kalau kita dari anamnesis dan ingin membuktikan, kita bisa lihat pasiennya memang frekuensinya sering, kemudian ada urgensinya, kebeletnya ada. Sedangkan untuk disuria ini kan kadang ya mungkin kita bisa nilai dengan itu ya visual analog score nyerinya. Tapi apabila memang 3 gejala ini dok, kita sudah bisa langsung memberikan antibiotik ya dok. Dan mungkin pilihannya apa dok kira-kira untuk pasien yang post apa namanya operasi ginekologi yang terjadi ISK yang kita belum melakukan kultur gitu. Iya. Yang jawab saya nih, Pak. Iya dokter Hari, monggo dokter Hari. Ini ada satu pertanyaan juga nih. Oh masih ada lagi. Oh iya barusan ada ya dok ya. Ya, jadi kalau terjadi infeksi di rumah sakit ini saya yang paling nggak suka. Karena Iya. bakteri rumah sakit. Kalau infeksi dari luar itu kita menyebutnya bakteri komunitas. Kalau bakteri komunitas itu antibiotiknya yang sederhana, yang ringan-ringan saja. Tapi kalau dari rumah sakit, biasanya itu MDRO namanya, multi drug resistant organism. Jadi bakteri yang sudah resisten 1 sampai 2 jenis antibiotik, golongan antibiotik yang berbeda. Nah, jadi kalau itu kita menggunakan antibiotik, kalau kita paham ada akses, ada watch, ada reserve. Sekarang di rumah sakit harus membedakan antibiotik. Akses itu yang untuk infeksi umum, watch itu yang infeksi yang MDR, dugaan MDRO. Ya, kemudian yang reserve itu yang kita menggunakannya hati-hati, golongan meropenem, linezolid, vancomycin, pitazo, dan sebagainya. Itu yang kita cadangkan, jangan dipakai dulu. Nah, yang watch itu milihnya yang mana? Kalau di daerah Opjin itu kan kebanyakan E. coli. E. coli yang ESBL-nya positif memang. Jadi dari kalau kita sebetulnya kalau ini di daerah mana ini ya antibiotik ini di rumah sakit mana beda-beda. Ya, kita harus berkiblat kepada namanya antibiogram. Jadi setiap rumah sakit sekarang Kementerian Kesehatan mewajibkan setahun sekali atau 6 bulan sekali itu merevisi antibiogramnya terkait dengan gencarnya munculnya bakteri resisten yang sekarang ini yang sulit-sulit diobati. Jadi kalau ada antibiogramnya, kita kalau menggunakan antibiogram yang lama, itu antibiotik yang cocok itu adalah amikasin, kemudian fosfomycin dan sebagainya. Teman-teman kok makainya ampisulbactam? Dari mana ya? Saya tidak tahu kenapa kok teman-teman ini kebanyakan menggunakan ampisulbactam. Padahal di dalam dunia medis di Indonesia, ampisulbactam itu kita cadangkan untuk infeksi pada anak-anak. Tapi nggak tahu terlanjur kebanyakan dipakai di pasien dewasa. Jadi tolong kita pahami dulu seperti apa ya, itu tadi kelompok tadi. Dan kalau mau praktis, cuman harganya mahal. Fosfomycin yang saset itu harganya cukup mahal, 200 lebih. Cuman makanya sekali, ya single dose, dosis tunggal dan tidak diulang lagi. Keuntungan dari penggunaan antibiotik jangka pendek itu adalah menekan atau menghindari terjadinya resisten terhadap bakteri yang lain. Jadi bakteri itu kalau dipakai antibiotik jangka panjang, mati sebagian, sebagian masih bertahan hidup. Itu cilakanya itu. Nah yang bertahan hidup kan resisten terhadap antibiotik yang sedang diminum. Sorry.
Nah, ini pemahaman ini. Jadi antibiotik itu harus dipahami bahwa ada bakteri lain nanti akan muncul ketika kita menggunakan antibiotik jangka panjang. Itulah sebabnya profilaksis, ISK kalau bisa yang dosisnya cepat pendek saja. Tetapi kalau ini ISK bukan akibat pemasangan kateter, bukan karena operasi, itu dimungkinkan hampir mungkin itu adalah komunitas. Antibiotiknya gampang itu ya, bisa ciprofloxacin, levofloxacin, amoxicillin clavulanat bisa. Gampang kalau itu, banyak obatnya. Tapi kalau sudah ada riwayat operasi, nah ini harus hati-hati. Kita menggunakan kelompok WATS. Gitu ya, dokter ya. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Hari. Oh, Terkait. amikasi terus ngamar, ini harus injeksi. Iya, injeksi dong. Yang Yang enggak ya bisa itu kita aja. fosfomisin. Iya, mahal mas sedikit tapi kan sekali pemberiannya. Kalau saya Iya, pilih itu saja ya. Pas fosfomisin biasanya jadi itu pilihannya ya, Dok, ya. Ya. kan lumayan itu, cespleng. Iya, baik, matur nuwun, Dokter Hari. Soalnya kadang kita ya bingung juga memilihnya apa antibiotiknya ini sebelum misalnya sebelum keluar hasil kultur ya, Dok, ya. Kok kita Ya itu yang kalau ada riwayat operasi pemasangan kateter, kita langsung memikirkan di kelompok WATS saja. kelompok watch, baik, Dok. Iya, kalau sedangkan kalau yang eh, apa Komunitas, tanpa tindakan operasi atau yang ISK yang biasa ya itu bisa dengan obat yang akses ya, Dok, ya. Ya, baik. Jadi ini saya bacakan lagi dari pertanyaan ya. Ada pengalaman curiga fistula kandung kemih saat operasi eh, total abdominal hysterectomy. Kemudian keluar cairan dari apa? Puncak vagina ya, stom atau stom vagina ini. Sudah dilakukan sistoskopi oleh urologi, tidak ada fistula. Methylene blue juga tidak keluar. Apakah mungkin hanya abrasi? Ya. Nah, evaluasi 2 bulan ternyata sudah apa namanya sudah tertutup sepertinya lubangnya, sudah tidak ada aliran lagi. Nah, kira-kira seperti apa ini? Curiganya seperti apa ini? Ya, mungkin Dokter Gatot. Ya, dari Ya, ya, saya terkesan dengan komentarnya bahwa operator karena stres. disuruh nunggu 2 bulan, 2 bulan karena teman dari Anu melakukan perawatannya konservatif begitu ya. Baik, Ya, jadi begini, saudara sekalian, kalau memang keluhan klinisnya seperti fistula, memang kecurigaan pertama layak dilakukan sebagai risiko vagina fistula karena pasca operasi tindakan histerektomi tadi ya. Apakah itu pervaginam ataukah tindakan histerektominya. Jadi layak pertama dicurigai itu. Tetapi begitu kita melakukan tes methylene blue dan ternyata hasilnya negatif, otomatis kalau memang tesnya benar tentu bisa dipastikan bahwa tidak ada fistula dari vesika ke vagina. Tapi tidak menutup ada kemungkinan fistula yang lain. Nah, fistula yang lain itu dididik dengan, maksudnya diagnosa banding dengan adanya ureter ke vagina, masuk ke puncak vagina, atau fistula dari peritoneum, dari kapung peritoneum ke vagina. Sering kita melakukan penjahitan stomnya ada dengan cara tertutup dan ada dengan cara yang terbuka. Nah, sehingga kemungkinan dua ini, kalau methylene blue-nya negatif, sudah yakin bahwa fisikanya pasti utuh. Dan ternyata betul dibuktikan oleh teman urologi dengan sistoskopi bahwa tidak ada fisika. Ya betul memang. Karena memang methylene blue-nya negatif, otomatis kita yakin bahwa fisikanya utuh. Jadi masih ada 2 kemungkinan, yaitu yang dari uret dari vesika ke vagina atau dari kapung peritoneum ke vagina. Nah, kalau teman-teman mau menindaklanjuti, boleh. Kalau setelah methylene blue negatif dengan kita istilahnya dengan adonates begitu ya, semacam
semacam methylene blue test, tetapi tidak dilewatkan, tetapi dilewatkan intravena. Jadi agar cairan berwarna tadi masuk ke buli melalui intravena, aliran darah. Nah, dengan begitu kemudian kita lihat perkembangan yang ada. Kalau dengan adona biasanya cairannya menjadi warna agak gitu ya cairannya. Jadi bukan biru, tapi agak oranye. Dimasukkan intravena, kemudian ditunggu sesaat sampai dia mencapai buli, kemudian dilihat vaginanya. Vaginanya merembes cairannya berwarna oranye tadi atau seperti oranye, ya sudah, kita yakin bahwa itu cairan itu berasal dari urin yang melalui ureter, tetapi tidak bocor melalui vesika. Kalau memang itu di apa namanya istilahnya aduna tesnya positif ada bocor. Sebagai buktinya nanti biasanya dicocokkan dengan dipasang kateter juga, bahwa kateter urinnya juga berwarna urin. Jadi waktu urin kemudian di vagina keluar cairan berwarna urin juga yang sama, berarti terjadi fistula dari saluran berkemih. Tetapi asalnya bukan dari vesika, tetapi dari ureter biasanya ya. Apakah ureternya terpotong atau tidak. Nah, satu lagi, kalau hasil ternyata negatif, tidak juga keluar urin seperti itu, biasanya yang muncul adalah terjadinya fistula dari kapung peritoneum. Kalau muncul dari kapung peritoneum, memang perawatannya sederhana. Biasanya ditunggu sampai proses penyembuhan lukanya menutup sendiri, stomnya sendiri. Kalau stomnya menutup sendiri, otomatis cairan yang dicurigai sebagai cairan urin tadi biasanya berhenti dengan sendirinya. Mungkin dialami oleh teman sejawat yang bertanya tadi, tentu kita mencurigai bahwa itu terjadinya dari kapung peritoneum. Walaupun memang cairannya seperti urin, ya. Tapi kalau hanya saja teman tadi hanya berhenti sampai tes methylene blue, tidak melanjutkan tes adona. Kalau misalnya dilanjutkan dengan tes adona, juga ketahuan itunya negatif, ya sudah, jadi visanya dari peritoneum, ya. Yang kejadian itu juga pernah satu ketika Tomo, konsulan dari sejawat, itu pasca laparoskopi, histerektomi tapi laparoskopi, itu terjadi juga fistula dari peritoneum. Yang pertamanya dicurigai vesika, dicurigai ureter, tetapi kita pastikan bahwa itu dari cairan peritoneum. Ya, mungkin itu sebagai respon dengan teman sejawat tadi sudah beri. Terima kasih. Iya, baik. Jadi dipastikan gitu dok diagnosisnya ya dari Ya, fistula urogenital yang mana ya, baik dari betul. apa, vesikanya atau dari ureternya ya atau dari uretra, nah itu harus dipastikan. Iya, baik. Mungkin dokter Hari ada tambahan dok? Ya, saya agak apa ya? Kalau mau tes tadi yang disampaikan Dokter Gatot, kadang-kadang jumlahnya hanya sedikit. Itu kita pasang kasan di dalam vagina. Nanti kita lihat itu sebagai marker nanti ya. Jadi kalau memang di kasa itu ada warna tadi betadin, warna adona, ya berarti ya itu sumbernya terjadi kebocoran. Dan kalau tadi memang tetap putih, ya berarti cairan dari peritoneal. Memang teman-teman semuanya, jadi itu seksi histerektomi itu ada dua aliran. Aliran yang vaginal stomnya itu dijahit mutar, ya keliling, kemudian dibiarkan saja dengan harapan nanti akan tertutup peritoneum dan dia akan ya akan obliterasi sendiri. Tetapi ada yang setelah dijahit jelujur itu dijahit beberapa jahitan, 2 atau 3, itu untuk menutup untuk stom vaginanya. Sah-sah saja ya. Ada beberapa keuntungan kerugian memang. Kalau yang dibiarkan terbuka itu kalau ada cairan keluar, darah dan sebagainya itu bisa sebagai port di entry keluarnya cairan dari kapung peritoneum. Tapi kerugiannya tadi seperti itu, keluarnya rembesan cairan dari peritoneum tadi ya, itu cukup lama 2 minggu ya. Kalau itu yang terjadi, memang
nggak bahaya, sama sekali tidak bahaya. Hanya perlu penjelasan saja, tapi tidak nyaman untuk pasiennya. Karena melalui prosedur tadi, pembuktian negatif tadi, pembuktian negatifnya kan panjang ini. Bisa mulai dari IVP, mulai dari tes tadi, tes warna yang disampaikan Dr. Gatot tadi. Jadi, kalau saya pribadi sih senang saya tutup. Setelah jujur ya ditutup aja sekali. Ya baik. Ya, untuk stopnya ya dok ya, ditutup. Ya, baik. Iya, terima kasih. Tapi katanya begini Dokter Hari, kalau yang dia ditutup, belum ada penelitian yang nyata, itu kadang-kadang fungsi seksualnya katanya menjadi relatif memendek. Saya tidak tahu juga. Jadi kalau ditutup itu menjadi, kalau yang dibiarkan terbuka, tadi katanya ini ya, walaupun saya tidak meneliti lebih lebih seksama. Ya mudah-mudahan vaginanya bisa molor ya. Ya. Saya ingin Iya. tambahan sedikit aja dari masih ada waktu ya Dokter Tri ya. Masih ada dok? Iya, monggo. Ya ya. Jadi ini tambahan yang beberapa yang pernah kami terima konsulannya. Kalau pasien dengan endometriosis ya. Dan endometriosis itu tempatnya kan di situ-situ saja. Ya, kalau kita sering membuka ada endometriosis. Jadi ada di daerah buli ya, perbatasan itu di plika, resiko uterina di ujung kiri kanan. Nah itu juga itu ya. Kalau kita nggak, kita harus kupas bagus, kita bersihkan. Kalau di chest saja kita nggak tahu kedalamannya, kadang-kadang itu jadi lubang. Yang kedua di sakrouterina. Sakrouterina itu ya tempatnya endometriosis. Yang ketiga di daerah ovarium tentunya. Dan pada yang sudah lama, hati-hati teman-teman, itu terjadi perlengketan di daerah ismus sama rektum. Ya, kalau kita tangan kita gatel, kita cowok-cowok semuanya, iya kalau yang terkupas itu yang di daerah uterus. Kalau yang terkupas itu di daerah rektum, maka rektumnya akan jebol. Ya, banyak, sudah beberapa, bukan banyak, tapi beberapa kali kita saya mendapatkan konsulan seperti itu. Nah, hati-hati, jadi kalau Anda teman-teman akan hysterektomi dan ada riwayat endometriosis, coba aja ya. Anamnesis, kemudian di VT di daerah pakai ya, RT, VT bisa di daerah rektum kalau memang susah digerakkan dan nyeri pada saat puncaknya saat mens mau berhenti, biasanya saya meriksanya pada mens yang mau berhenti itu kita bisa lebih spesifik mencari daerah titik nyerinya. Dan tolong di anamnesis adakah apa berak darah itu apa namanya? Apa dokter Tri berak darah itu kalau di bawah itu? Bukan melena ya. Kalau melena Hematosis ya. Hematosis ya. ya ya itu. Hematosis. Ya. Ya ya. Jadi kalau beraknya itu setiap mens BAB-nya mengandung darah itu endometriosis sudah menembus mukosa rektum. Biasanya nyerinya hebat sekali waktu BAB itu. Saya pernah mendapat satu kasus itu yang harus dilakukan reseksi usus kemudian disambung kembali karena demikian luasnya kerusakan pada rektum itu. Nah, itu jadi hati-hati, itu bisa menjadikan fistula tadi, rekto dan sebagainya. Jadi, semakin kita lebih akurat dalam diagnosis, maka tingkat keselamatan operasi kita akan lebih terjamin. Kira-kira itu ya, Dr. Tri. Terima kasih. Maraton. Ya, baik. Mungkin memang karena waktu ya. Jadi mungkin saya sedikit ringkas mengenai evaluasi gangguan berkemih ya pada pasca operasi ginekologi. Jadi tadi kalau coba saya rangkum ada 4 yang utama ya, inkontinensia. Nah, inkontinensia ini harus dilihat inkontinensia urin tipe yang mana ya. Kalau fistula jadi termasuk inkontinensia urin yang continuous ya, itu yang harus dievaluasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua gangguannya bisa retensi urin. Yang ketiga bisa kena infeksi maupun karena trauma ya. Dan itu semua harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam, baik anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, baru bisa kita menentukan tata laksananya. Baik,
Mungkin karena waktu ini sudah lebih 2 menit, Dokter Seto, mohon maaf. Mungkin bisa saya eh, akhiri untuk tas pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Dokter Hari Paraton dan Dokter Gatut dan semua sejawat yang sudah aktif dan menghadiri acara tas pada hari ini. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dokter Seto. Nggih, matur nuwun Dokter Seto. Oke, Dokter Tri, Dokter Hari Paraton, Dokter Gatot, jadi sudah mengisi pada Tanya Apa Saja kali ini. Jadi alhamdulillah semua sudah terjawab. Jadi diskusinya berlangsung seru sampai lewat waktu. Tapi alhamdulillah justru itu yang jadi hikmahnya. Jadi semua pertanyaan dan nanti berguna untuk teman-teman sehari-hari di terutama di kasus atau di bidang opjin pada kasus pasca operasi ginekologi. Jadi terima kasih. Kita ketemu lagi dalam acara Tanya Apa Saja minggu depan pukul 10 hingga pukul 11 secara 1 jam untuk mengenai pelayanan opjin sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Hari Paraton, Waalaikumsalam Gatot, Dokter warahmatullahi Tri, matur wabarakatuh. nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.